You welcome back to me Nanda Boys. So sebelumnya gue sorry banget karena gue udah jarang banget upload video. Karena kalian tahu sendirilah. Yang pertama karena gue sibuk kerjain tugas kuliah, dan yang kedua karena gue kurang bisa manage waktu. Yang ketiga gue agak sedikit males cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gue berusaha bikin konten supaya channel gue itu hidup. Gue terakhir upload video itu ada sekitar 12 hari yang lalu, yang dimana konten itu adalah konten live streaming turnamen Mobile Legends. Yang kebetulan teman gue itu ngadain turnamen Mobile Legends, terus dia ngajak collab sama gue disuruh jadi caster. Ya udah, akhirnya live streaming itu diupload di channel YouTube gue. So jadi di video kali ini seperti biasanya gue bakal main Ome TV lagi, tapi agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di video kali ini mengandung emosional, ya, kesedihan, prihatin juga sih. Kenapa bang? Siapa sih teman-teman yang nggak tahu sama bajingan ini? Orang ini, bukan orang ya. Ini adalah iblis. Iblis ini telah memperkosa 12 santriwatinya, yang dimana 4 santriwati tersebut ada yang udah melahirkan, cuy. Parah banget ini maco. Dan gue denger lagi ya di akun Instagram fakta.indo, itu ternyata korbannya nambah lagi jadi 21 orang cuy. Parah banget asli nih bajingan. Jadi gue sebagai orang normal ya, menanggapi hal tersebut, gue turut prihatin dan bener-bener emosi cuy ya. Kenapa? Karena secara pakaian otomatis santriwati kan semuanya tertutup ya. Ini muncul hasratnya dari mana gitu loh. Mungkin fetish orang beda-beda ya, tapi wah ini udah keterlaluan banget ini. Cuma udah pantas dihukum mati cuy ya. Nah maka dari itu di video kali ini gue mau lihat tanggapan orang atau mau denger tanggapan orang mengenai tentang bajingan ini cuy. So sebelum gue lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, komen, like, dan share. Kita langsung aja ke videonya. Check it out. Halo bang. Halo bang. Lu denger suara gue nggak? Dengar bang. Masuk. Oke, jadi gue mau nanya nih sama lu. Lu kenal orang ini nggak? Kagak bang. Kagak. Iya. Lu kagak baca berita lu. Siapa itu bang? Ini guru ngaji yang memperkosa Wah, 12 santrinya, cok. Yang ya tahu. Lu tahu? Kenapa? Tahu bang, kenapa bang? Nah, itu gimana tanggapan lu? Wah, rusak parah sih bang. Anak orang tuanya ngarep anaknya baik di pondok, pulang ke pondok baik. Nah, Aduh, nyatanya parah. Nah, lu tahu nggak? Dari 12 santriwati tersebut itu 4-nya udah melahirkan, bang. Itu ya lain kali. Udah hamil berarti bang ya? Udah ngambil lagi, bang. Udah melahirkan. Wih, rusak parah itu bang. Makanya Ustadz laknat itu. ini bukan ustadz, bang. Tapi ini iblis. Ya, berkedok ustadz. Iya bang. Parah sih sekarang bang. Lu denger nggak? Ternyata korbannya tuh nambah lagi 21 orang, bang. Berapa bang? Nambah lagi jadi 21 orang. Bucet. Parah bener. Iya. Terus tanggapan lu gimana nih? Enaknya ini orang hukumannya apa ya? Enaknya. Wah, kalau legal dimatiin mah, dimatiin bang. Udah pasti dimatiin, bang. Pastilah, Tapi bang. Indonesia masih memandang HAM, bang. Masih Aduh, memandang udah hak asasi membuat manusia. nama baik pondok itu hancur itu bang. Anjir nih. Maksudnya orang tuanya gimana gitu ya kan? Wah, parah sih bang. Anaknya. Sih gua. Aduh angel wis. Ya udah bang ya. Oke. Thank you, Makasih, bang ya, bang. tanggapan lu, bang. Siap. Halo, bang. Halo bro, Lu denger suara gua nggak, bang? dengar. Oke. Gua mau nanya nih sama lu. Apa? Lu kenal bajingan ini nggak? Anjing, gue tahu coy yang viral itu kan. Nah, itu gimana, bang, tanggapan lu tentang bajingan itu? Jadi di keluarga gue tuh ada 2 agama. Mama gue Kristen, papa gue Islam. Iya. Untuk papa gue aja, pandangan dari orang Islam menganggap itu ajaran sesat katanya. Dia menyalahgunakan agamanya ini, konteks agama pesantrennya ini, Iya. untuk
dia salurkan nafsunya itu. Mm-mm. Dia menyelimuti niat buruknya dia dengan kata agama, dengan kata pesantren. Mm-mm. Itu kalau udah dihukum 20 tahun sih, kalau gue sih ya wajar, tapi lebih wajar lagi kalau Hukum dihukum mati. seumur hidup katanya. Mati lah bang. Ya bisa begitu. Ya terus? Menurut lo? Ya, menurut gue ya hukum mati aja sih. Karena ini udah keterlaluan banget bang. Parah. Lo tau nggak? Ini udah Dari 12 santriwati tersebut itu nambah lagi jadi 21 orang lagi bang korbannya. Hah? Serius? Bener. Gue dapet info dari fakta.indo. Nah di Instagram ya. Kan dari keempat santriwati tersebut kan ada yang udah melahirkan kan. 2 kali kan, ada yang salah satunya ada yang ngelahirin 2 kali dia. 4 bang, ada 4 orang 4 santriwati. Iya maksudnya ada 4 yang iya. pernah mengandung. Dari 4 ini salah satunya udah pernah ngelahirin 2 kali. Waduh, parah banget cok. By the way, ini gue nggak menyinggung manapun ya. Lu Islam apa nonis? Gue Islam bang. Santai. Lu Islam. Gue pengen nanya nih. Menurut lu tentang poligami itu gimana? Poligami ya. Mungkin di Islam kan boleh-boleh aja ya, maksudnya sunnah ya. Iya betul. Tapi itu balik lagi ke diri masing-masing, balik lagi ke orangnya. Kalau misalkan mau ya, terus dari istrinya juga, maksudnya istri pertamanya mengizinkan ya udah nggak apa-apa. Itu aja sih. Kalau misalkan itu wajarnya harusnya kayak gitu kan, kayak harus mampu secara finansial, materi dan fisik kan. Bisa juga, iya. Nah, cuman lu tahu gak ada yang mentor poligami yang pernah viral di TikTok? Siapa tuh? Ada kayak semacam kiai gitu, dia punya pondok pesantren. Jadi dia tuh punya 4 istri. Terus 4-empatnya tuh santrinya semua. Buset. Dinikahin sama dia. Di poligami. Jadi pertama punya istri, terus nikah lagi dengan alasan mau melaksanakan sunnah. Oke lah, diterima sama istri pertamanya. Terus dia mau nikah lagi yang ketiga, tapi tanpa izin istri ke-1 atau kedua. Terus ditanya sama reporternya, kenapa nggak izin sama istri ke-1 atau 2? Ngapain harus tanya, kan mereka bukan kepala dinas katanya. Lah. udah. Punya istri lagi keempat nih ya. Parah sih. Terus punya lagi nih istri yang keempat nih. Iya. Gara-gara istri yang pertama diceraiin. Alasannya diceraiin apa tahu gak bang? Apa? Karena dia udah menopause. Apa? Udah apa bang? Karena dia si istri pertama ini udah menopause. Menopause itu apa bang? Menopause itu udah nggak bisa ngelahirin anak. Udah nggak mens lagi. Kacau sih. Lu masuk logika gak sih diceraiin karena nggak bisa ngasilin anak lagi? Masuk gua. 4 kali ya. Nah ini menurut gua kata-kata poligami yang disalahgunain orang buat berbuat yang lain. Ini bahas lagi ke guru ngaji yang itu ya. Itu enaknya gimana nih bang? Menurut tanggapan lu, enaknya hukuman apa nih? Biar maksudnya setimpal lah. Ya, kalau kayak masyarakat biasa kita kan kayak langsung ngambil keputusan yang cepat gitu, yang sesuai tindakan dia yang lakuin itu. Betul. Jadi langsung pengennya hukum mati. Iya. Bener gak kan? Pasti bener. Rakyat gitu, pasti mikirnya gitu kan. Termasuk gue juga gitu bang. Tapi balik lagi. Iya. Terus? Balik lagi bang, sebenarnya kenapa kayak koruptor yang korupsi miliaran itu nggak dihukum mati? Jadi ngehukum mati itu nggak segampang yang kita pikirin bang sebenarnya. Pertama kita punya hukum HAM yang bisa dilihat sama dunia. Kita nggak bisa langsung bunuh orang. Kita butuh persetujuan dari hukum dunia dulu. Kadang-kadang orang mikirnya cuma hukum mati gara-gara dia udah korupsi atau udah ini. Ya emang, gue juga pengennya hukum mati. Cuman pemerintah ini bakal disalahin sama dunia, pemerintahan dunia kalau dia langsung main hukum mati. Betul.
Terus jadi gimana nih? Makanya menurut gua 20 tahun atau seumur hidup udah paling cocok sih daripada hukuman mati yang bakal kompleks nanti ke depan. 20 Gue juga tahun. pengennya hukum mati, cuman Terus gue juga pengen hukum mati, cuman ya susah lah, kita hidup di Indonesia, kita nggak bisa berekspek terlalu banyak. tapi lu tau nggak bang di tradisi penjara itu gimana? Kalau misalkan ada kasus pencabulan, pemerkosaan, lu tau nggak? Tahu yang paling hina kan pemerkosaan itu kan. Iya. Belum juga itunya kan, kalau misalkan dia udah datang nih, udah kelar sih itu. Mungkin bisa jadi aja ya kan dia meninggal di situ. Abis, Cok. Iya, Abis. bisa aja. Karena emang pemerkosaan itu paling apa ya menurut gua? paling dibenci hina, lah, cuy. iya, para napi. Oke, jadi mungkin segitu aja ya bang ya. Gue terima kasih nih atas tanggapan lo tentang nih guru bajingan ini, bukan orang nih, ini bang, bukan orang itu mah iblis. Iya, emang. Parah. Iya. Thank you bang ya. Oke deh bang, thank you. Oke.